Halo, ketemu lagi dengan saya, Esti Nurwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait tata laksana diet pada penderita glomerulonefritis akut dan nephrotic syndrome. Oke, sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi di Leads. Kemudian teman-teman juga bisa download materinya, kemudian juga mengakses YouTube, dan juga kita berdiskusi lebih lanjut melalui Google Meet. Pada kesempatan diskusi nanti, saya berharap teman-teman sudah membagi menjadi 2 kelompok, di mana setiap kelompok sudah memiliki studi kasusnya dari lingkungan terdekat, yaitu studi kasus terkait dengan tema kali ini. Tapi jika tidak menemukan, jangan khawatir. Tentunya saya akan memberikan contoh studi kasusnya yang sesuai. Kemudian nanti seperti biasa, nanti kelompok yang lain akan memberi tanggapan. Kemudian yang presentasi juga jangan lupa untuk menampilkan leaflet diet yang tepat sesuai dengan kasus yang dipresentasikan. Kemudian dalam waktu 100 menit, saya akan presentasi selama 80 menit terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh diskusi kelompok, yaitu 10 menit per kelompok, dan ada 2 kelompok, sehingga totalnya 20 menit. Oke, pada saat penyampaian materinya, nanti apa saja yang akan dipelajari, tentunya prinsipnya yaitu kita akan mempelajari terkait asuhan gizi yang terstandar, di mana awalnya saya akan membahas terkait definisi, etiologi, patofisiologi penyakit pada kasus glomerulonefritis akut dan nephrotic syndrome. Kemudian tentunya selanjutnya saya juga akan membahas terkait NCP pada kasus tersebut, dari asesmennya, diagnosis gizinya, intervensi, maupun monitoring dan evaluasi. Kemudian, bagaimana sih cara asesmen penderita glomerulonefritis akut dan nephrotic syndrome? Tentunya nanti kita akan mempelajari lebih lanjut ya. Begitupun untuk asesmennya, baik itu dari antropometri, biokimia, mungkin yang biokimia yang paling penting ya untuk kasus ini, kemudian klinisnya, kemudian asupannya juga penting. Jadi nanti kita bagaimana cara asesmennya untuk memfokuskan ke beberapa masalah yang terkait dengan kasus ini. Kemudian juga untuk diagnosis gizi yang tepat tentunya sangat tergantung ya terkait kasusnya, apalagi jika ini terkait kasus spesifik yaitu glomerulonefritis akut maupun nephrotic syndrome. Tentunya diagnosis gizinya harus menyesuaikan ya, karena nanti akan berpengaruh dengan intervensi gizinya. Dan intervensi gizi ini kan kita seperti yang kita ketahui terdiri dari tujuan diet, syarat diet, perhitungan kebutuhan gizi, jenis diet yang diberikan, dan bagaimana sih contoh menu sehari untuk pasien yang mengalami penyakit tersebut. Kemudian juga setelah itu juga kita juga akan lebih mempelajari lebih lanjut terkait rencana monitoring dan evaluasi, baik itu dari segi antropometri, biokimia, klinis maupun asupannya. Kemudian juga sangat juga berpengaruh nanti saat memberikan konsultasi gizi ya. Kalau kita bisa mengkaji dengan baik, menentukan diagnosis gizi yang tepat, kemudian menentukan intervensi gizi yang tepat, tentunya kita akan memberikan konsultasi gizi yang tepat juga. Karena nanti di konsultasi gizi kita juga akan menyampaikan terkait asesmennya seperti apa, kemudian diagnosis gizinya, intervensinya, kemudian apa yang perlu dimonitoring dan dievaluasi. Oleh karena itu, juga akan terlihat nanti di leaflet diet yang teman-teman buat. Atau mungkin nanti teman-teman bisa searching, kemudian teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain, yaitu lihat leaflet diet itu seperti apa sih, gitu kan. Dan memang yang diharapkan terdiri dari tujuan diet, cara mengaturnya, kemudian strategi makannya, kemudian jenisnya yang fokusnya seperti apa, spesifiknya seperti apa, kemudian apa makanan yang dianjurkan, dibatasi dan dihindari, kemudian seperti apa perhitungan kebutuhan gizinya, kemudian bagaimana pembagian makanan sehari, kemudian bagaimana menunya sehari. Itu bisa terlihat di leafletnya. Kemudian
nanti dua kelompok tersebut nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut ya. Nanti ada kelompok yang membahas lebih dalam terkait glomerulonefritis akut. Kemudian juga ada kelompok yang juga membahas lebih lanjut terkait nefrotic syndrome. Baik, nanti teman-teman juga bisa sambil menambahkan referensi-referensi terkait. Nanti jika ada referensi di luar ini juga boleh ya untuk mengembangkan nanti referensinya. Baik, sampai ketemu di perkuliahan nanti. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.